insyaallah mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat membaca melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita awali dengan ayat ke-45 pada surah Yunus dan mengakhirinya pada ayat ke-49. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, usaha, kesabaran, dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri, melaksanakan pembacaan dengan mendengarkan, menyimak, membaca dan melantunkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barokah, maghfirah dan hidayah serta ridho seluas-luasnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya pada setiap hari Jumat kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan alhamdulillah beliau pun telah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan Ustadz pada pagi hari ini, di saat hanya tinggal beberapa hari lagi kita mengakhiri ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dan memasuki hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan pada pagi hari ini selain mendapatkan uraian dan pesan-pesan terkait dengan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada pesan khusus pula Ustadz bagaimana kita menyikapi situasi akhir di Ramadan serta mempersiapkan diri pasca Ramadan ini, apa sepatutnya yang perlu menjadi tips bagi kita semuanya agar nilai-nilai yang kita peroleh dalam bulan Ramadan ini bisa terus terlestarikan dan semakin meningkat kualitas kehidupan kita sampai nanti insya Allah ketika Allah jumpakan kembali kita dengan Ramadan yang akan datang. Nah baiklah Ustadz, bersama kita sudah hadir 768 orang peserta dan insya Allah kami siap mendengarkan secara seksama atas apa yang Ustadz sampaikan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Dr. Hasanuddin dan semua rekan-rekan yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini, ya, tentu saja kita mendoakan semua sahibul musibah tadi yang didoakan, yang disampaikan Pak Hasanuddin. Kita nanti doakan dan kita semuanya juga perlu mendoakan, saling mendoakan satu sama lain agar bisa melewati Ramadan ini dengan husnul khatimah. Amin. Ya Allah. Hari ini kita membahas ayat yang ayat ini saya kira berbicara tentang hari kiamat, ya. Wa imma nuriyannaka ba'dal lati na'iduhum aw natawaffannaka fa ilaina marji'ukum thumma syahidun ala ma yaqulun ala ma yaf'alun. Mulai dari ayat 45 Ustaz. 45 ya? Iya Ustaz. Oke. Ini ya? Iya betul Ustaz. Wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna ila akhir ayat. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah akan mengumpulkan mereka. Wa yawma nahsyur disebutlah pada mahsyar, kan. Pada mahsyar itu, mahsyar artinya tempat berkumpul. Pada mahsyar nanti akan dikumpulkan mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dalam riwayat itu, manusia terakhir itu adalah orang Cina, minas Sin, dari Cina. Ya, nggak tahu kenapa Cina disebutkan. Hadis Nabi itu seringkali menyebutkan kata Cina. Utubul ilmu wala bisin, tuntutlah ilmu itu sampai kata Cina. Dan manusia terakhir, paling terakhir itu nanti adalah Cina. Sekarang kita di Indonesia nggak perlu kata Cina. Cinanya berdatangan ke Indonesia nih. Ya, jadi ini yang kita perhatikan.
Ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah akan mengumpulkan mereka. Nasyurhum. Seakan-akan mereka itu tidak pernah berdiam di dunia. Hanya sesaat saja di siang hari di waktu itu. Mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Dan tentu mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Jadi saya ingin tidak baca semuanya, tapi Yauma Nasyur pada Mahsyar ini, lukisan dalam Quran dan hadis itu, apabila sangkakala pertama ditiup, matilah seluruh makhluk hidup, termasuk malaikat. Jadi mengerikan sekali. Ada syairnya itu, ada seekor burung makan semua buah pepohonan itu. Setelah buahnya habis dimakan, lalu dia makan daun. Setelah daunan dimakan, habis, dia makan tangkainya. Setelah dia makan tangkainya, dia makan batangnya. Setelah habis pohon itu, dia makan dirinya sendiri. Habis. Jadi, malaikat pun juga nanti akan punah. Jadi akan habis semuanya. Jadi kiamat itu ada 3 macam perspektif. Perspektifnya teologi seperti kita di Indonesia kebanyakan fikih. Kiamat itu ialah kita nanti akan di blender. Sadis banget itu kalau saya bahasakan blender. Pohon, anjing, gunung, laut, malaikat, jin, semuanya di blender jadi satu. Lalu itulah yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya itu akan hancur. Kayak di blender. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tinggal hanya wajah Tuhan. Satu-satunya wajah yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tuh di blender tinggal sudah cair itu menguap, hilang. Jadi kembali seperti semula, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya sudah hancur semua. Ya. Tanda-tanda kiamat pun juga kalau saya tunjukkan Bapak Ibu di dalam Ihya Ulumuddin itu, semua tanda-tanda itu pada muncul sekarang. Ya. Semuanya sudah muncul dan akan muncullah tanda-tanda berikutnya, disusul dengan tanda-tanda berikutnya itu berupa kiamat menengah. Jadi ada 3 macam tahapan kiamat. Kiamatul sughra, kiamatul wusta, dan kiamatul kubra. Ya. Jika ini muncul, maka ya udah, habislah kita. Ntar saya tampilkan. Yang jelas bahwa kiamat itu pasti datang. Iya. Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan teologi, pandangan fikih, kiamat itu mengerikan. Tapi nanti kita lihat pandangan sofistik itu, kiamat itu mengharukan, sesuatu yang dicintai.
Jadi ini penegasannya ya, iqtarabati saati wa syaqqal qamar. Kiamat itu pasti datang. Kalau dalam ilmu balaghah, iqtaraba fi'il madhi digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang akan datang. Bentuk past tense digunakan untuk menggambarkan peristiwa future akan datang. Itu menjadi isyarat akan pasti kejadian itu terjadi dan menjadi mengerikan peristiwanya. Itu kalau dalam bahasa Arab itu lebih dalam daripada bahasa Inggris ya. Tenses. Kalau tensesnya bahasa Inggris itu hanya menggambarkan bentuk past tense, present, and future. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu bentuk past tense itu ada tambahan-tambahan penjelasan. Kalau bentuk past tense digunakan menggambarkan peristiwa yang akan datang, kalau bahasa Inggris katanya agak boleh itu. Tapi di dalam Al-Quran boleh. Itu bertanda bahwa kalau bentuk past tense digunakan menggambarkan peristiwa yang akan datang, dua yang akan terjadi. Pasti kejadian itu akan muncul, tidak diragukan ya. Dan yang kedua pasti mengerikan kejadian itu. Nah, coba perhatikan bahasa Arabnya. Yaqtarabati sa'ah. Telah dekat. Jadi yaqtarabah fi'il madhi, as-sa'ah itu kejadiannya belum datang kan. Wa syaqqal qamaru dan terbelah bulan. Artinya hancur bulan ini. Bagaimana nggak hancur kalau tabrakan planet-planet itu kan. Kecepatan super tinggi tabrakan bumi dengan bulan. Kalau bulan bumi tabrakan, ya nggak seberapa akibatnya. Tapi kalau nabrak matahari, bumi nabrak matahari, hangus. Bukan saja berkeping-keping, tapi hancur. Nah, itulah yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Nauzubillah min dzalik. Tapi insya Allah orang mukmin tidak akan pernah menemukan itu, sebab ada dalam ayat itu bahwa orang mukmin itu dia hanya cukup menghirup racun, gas beracun yang meletus dari bumi ini, udah mati duluan. Jadi tidak pernah merasakan bagaimana di blender oleh Allah bersama dengan alam-alam yang lain. Jadi ayat ini mengerikan. Saya takut baca ayat ini sebetulnya. Karena seolah-olah kita, aduh, kayak apa itu? Nah, kita lihat tanda-tanda kiamat itu. Di dulu saya jelaskan bahwa ada kiamat, ya. Istilah kiamat dalam Al-Quran, tadi kita gunakan as-sa'ah. Ya. Istilah kiamat itu ada al-qiyamah, ada as-sa'ah, ini tadi yang digunakan ayat yang kita baca. As-sa'ah, kemudian al-ma'ad, itu eskatologis ya, al-ma'ad. Sama silih berganti digunakan Allah itu. Kalau bukan al-qiyamah, as-sa'ah. Kalau enggak, al-ma'ad. Ya. Nah, tanda-tanda kecil. Mudah-mudahan tanda-tanda kecil ini belum ada yang muncul di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu menilai. Ini hadis Nabi saya kumpulkan menjadi satu. Kan banyak hadisnya tuh mencirikan tanda-tanda kecil. Kalau sudah muncul ini tidak lama segera akan muncul tanda-tanda berikutnya, Bapak Ibu. Perhatikan tanda-tanda kiamat kecil, penaklukan Baitul Maqdis. Apakah sudah Baitul Maqdis sekarang sudah dikuasai oleh siapa? Itu tanda-tanda dunia itu akan hancur, berantakan. Mari kita lihat Bapak Ibu. Adakah sosok yang menaklukkan Palestina sekarang? Yang kedua, perzinahan sudah merajalela. Mudah-mudahan belum hari ini. Ya, nanti satu saat itu di mana-mana, di mana ada hotel, di situ pasti ada perselingkuhan. Di mana-mana ada perselingkuhan. Kemudian 3, pemimpin terdiri atas orang-orang yang zalim dan jahil, penipu. Mudah-mudahan nggak muncul. Yang keempat, alat-alat musik itu semakin canggih, semakin ramai. Kemudian 5, masjid didekorasi secara berlebih-lebihan. Ya.
Ada emasnya, ada peraknya, ada permatanya. Nanti itu akan saat muncul itu. Masjid ini operasi kayak istana. 5. 6. Silaturahim semakin rapuh. Orang tuanya pun juga jarang ditengok. Rapuh sekali silaturahim. Yang kemudian ya, berlomba-lomba mencari ilmu untuk mengejar jabatan. Bukan lagi ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk mengejar jabatan, mencari kerjaan. Yang ke-8, ulama karismatik semakin punah. Ulama yang satu kata dengan perbuatan itu akan semakin punah. Mungkin orang pintar banyak, tapi tidak konsisten antara apa yang diketahuinya dengan apa yang dipraktekkan. Ya. Mudah-mudahan semua belum muncul. 9. Ya. Tanda-tanda yang ke-9, orang-orang Cina mendapatkan jabatan penting. Orang nggak pantas menjabat, tapi kok menjabat. Ada orang hebat, tapi nggak menjabat. 10. Pemberian salam hanya kepada sahabat-sahabat dekat. 11. Populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini hadis semuanya. 12. Dusta dan fitnah semakin merajalela. Ya, dulu belum ada viral melalui WA. Nah, sekarang sudah di mana-mana ada WA. Jadi apakah itu ada isinya kebohongan atau enggak? 13. Semakin banyak orang yang bersaksi palsu. Mudah-mudahan belum ada. 14. Negeri Arab itu menjadi hijau, banyak air mengalir, banyak tumbuh-tumbuhan. Ya. 15. Jarak antara satu pasar dengan pasar lain semakin berdekatan. Tempat-tempat menjual itu ya. Suatu saat nanti itu minimarket berdekat-dekatan. Ini ternyata 14 abad yang lampau Nabi sudah memberikan tanda-tanda itu. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang berdekatan satu sama lain sekarang. Pasar-pasar itu. 17. Banyak orang mewarnai rambut. Ya Allah. Ada nggak yang mewarnai rambut sekarang? 18. Kekayaan umum dikuasai oleh segelintir orang secara tidak adil. Terjadi nggak sekarang? Kalau belum terjadi, masih jauh kiamat itu. Maraknya provokator dan tukang kritik. Itu ciri-ciri akhir zaman menjelang munculnya tanda-tanda besar. 20. Penyimpangan seksual merajalela. Ya. Bukan rahasia lagi nanti kalau ini muncul perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Sudah ada nggak sekarang? Mudah-mudahan belum ada. 21. Krisis amanah di dalam masyarakat. Susah mencari orang yang bisa dipercaya. Janjinya palsu. 22. Taat kepada istri, tetapi durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini ada nggak sekarang? Takut sama istrinya, tapi durhaka kepada kedua orang tua. 23. Anggota polisi semakin ramai, tetapi kejahatan semakin merajalela. Ada nggak terjadi sekarang? Kalau belum, masih jauh. 24. Mendahulukan seseorang menjadi imam, bukan karena ilmunya, tetapi karena suaranya yang merdu. Modalnya lagu, tapi isinya pemahamannya kurang. Nah, 25. Jual beli jabatan dan politik uang merajalela. Mudah-mudahan nggak ada sekarang. Kalau ada ya. 26. Merebaknya gaya hidup mewah di kalangan umat Islam. Perlente, pokoknya mendemonstrasikan kemewahan. 27. Orang-orang fasik dimuliakan, orang-orang saleh dipinggirkan. Orang fasik itu orang berakhlak bobrok, itu dimuliakan itu. Tapi orang saleh itu dipinggir-pinggirkan. Bahkan dikriminalkan. Ada nggak sekarang?
28, meningkatnya angka bunuh diri. Ada nggak bunuh diri sekarang? 29, banyaknya orang mati mendadak. Ya. Karena serangan virus atau serangan apa aja, tiba-tiba mati lagi. 29 poin ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada. Karena kalau muncul sedikit saja, itu pertanda waspada. Siaga merah. Nah, kalau sudah 29 muncul semuanya, dan ini terjadi pada masa Nabi, dan ketika masa Nabi itu Nabi membayangkan, diperlihatkan pemandangan di langit ketika Mi'raj. Kan Jibril kata Nabi, siapa pula perempuan itu? Udah bongkok terhuyung-huyung pakai tongkat, tapi bersolek bukan main. Pakai lipstik norak, pakai sanggul palsu, tapi terhuyung-huyung pakai tongkat. Ini norak banget perempuan itu, kata Jibril. Itu perumpamaan dunia yang sedang engkau diami sekarang. Sudah tua bangka seperti itu. Ya tentu saja telunjuk itu jatuh. Itu 1400 tahun yang lampau, Bapak Ibu. Nenek itu sekarang di mana ya? Jangan-jangan sudah sekarat itu. Nah, coba. Kalau kita lihat 1 sampai 29 ini, tidak ada satupun yang tidak muncul di tengah-tengah kita, kan Bapak Ibu. Berarti siaga apa nih? Kita harus sikap betul-betul. Nah, habis itu nanti akan muncul kiamat berikutnya. Tanda-tanda kubra hari kiamat. Ada namanya dukhan, asap beracun yang menyebabkan kematian secara fatal. Jadi gunung itu batuk berjamaah, tapi pada saatnya di sela-sela batuknya gunung itu muntah dukhan, semacam asap atau uap mengandung racun. Itulah yang mematikan anak manusia sehingga tidak menyaksikan orang kiamat berat di blender. Munculnya Dajjal, ia menebarkan fitnah besar, mengakibatkan kematian masif. Dajjal itu dilukiskan dalam hadis sedang dipenjara di dasar bumi, di perut bumi sekarang ini lagi mengait-ngait untuk keluar dari benteng penjaranya itu. Begitu keluar tidak ada senjata nuklir apapun yang bisa menghancurkan dirinya sebab dia diciptakan super ngamuk sejadi-jadinya orang. Dan ada yang ketiga muncul dabah, sejenis binatang raksasa yang akan muncul di sekitar perbukitan kota Mekah. Padahal Gunung Cadas kan Mekah itu. Nanti akan muncul dabah. Dabah itu nanti makin populasinya makin tinggi. Jadi mata air, sumber-sumber air yang tawar habis semua diisap oleh mereka. Hijau-hijauan pun juga dimakan oleh mereka. Manusia nggak kebagian. Yang keempat, matahari timbul dan tenggelam tidak beraturan. Kadang muncul di timur, kadang muncul di selatan, utara, dan seterusnya. 5, turunnya kembali Nabi Isa ke bumi dan kehadirannya membawa secercah harapan. Sebentar saja akan damai, tapi setelah itu blender. Nah, tanda-tanda berikutnya, munculnya Ya'juj wa Ma'juj dengan jumlah masif, jadi kayak binatang melata itu ya. Tapi itu akan membuat kerusakan di permukaan bumi. Pepohonan dihabisin semuanya. Bermunculan gempa bumi dahsyat di berbagai belahan bumi bagian timur. Ya, jadi kita ini kena ini. Gempa bumi itu akan bermunculan di bagian timur. Kalau kita bicara bagian timur, Indonesia yang paling luas tuh. Kita apakah sudah sering gempa? Nah, ini tanda-tanda sebetulnya itu. Disusul juga gempa dahsyat di kawasan Semenanjung Arab. Paling dahsyatnya itu Arab itu. Jadi mungkin jangan-jangan di situ ada dosa kali ya. Munculnya api raksasa yang akan menghalau manusia menuju kepada mahsyar. Na'udzubillah. Pokoknya mengerikan sekali. Inilah tanda-tanda kubra kiamat ini akan muncul. Lalu ada yang disebut dengan, nah ini saya akan sedikit jelaskan. Itu kiamat menurut para teolog, para ahli fikih.
hancur kecuali wajah Tuhan yang tidak hancur. Tapi dalam perspektif ahli tarekat, bertingkat-tingkat. Ada kiamat kecil, menengah, dan besar sama dengan tadi. Tapi kalau kiamatnya tasawuf ini Bapak Ibu, ayatnya sama ya. Tetapi begini penjelasannya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan hancur. Fan itu seakar kata dengan fana. Fan itu hancur. Yang tinggal hanya wajah Tuhan. Dalam pandangan fikih, pandangan syariah, pandangan teologi, kalam ya. Kiamat itu bumi ini di blender pada masanya. Setelah hancur semuanya, pasti akan hancur kan. Kemudian dihancurin, semua digabung-gabungin di blender. Sudah itu tidak ada lagi, yang ada hanya wajah Tuhan. Kalau tinggal wajah Tuhan, yang bisa menyaksikan hanya dirinya sendiri kan. Tapi menurut pandangan tarekat dan sufistik, kiamat itu bukan begitu. Kiamat yang sesungguhnya itu ketika orang itu mengalami beberapa proses. Ada kiamat kecil. Ya, saya jelaskan ya. Kiamat kecil itu apa? Ialah orang-orang yang hidup dalam suasana kebodohan, al-jahul, dan sama sekali tidak mengenal Tuhan dan arti kehidupan. Udah jahil banget. Mereka seperti yang disinyalir dalam Al-Quran. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi dan seterusnya kan. Ya, di sini diberikan kalbu tapi tidak digunakan menghayati, diberikan mata tapi mereka tidak mengagumi, diberikan pendengaran tapi tidak mendengarkan surah ilahi. Orang-orang seperti nanti itu akan turun ke bawah melebihi binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, jadi itulah kiamat yang pertama. Kiamat sugra. Nah, kiamat yang kedua, Bapak Ibu, ini setelah menjalani kehidupan yang gelap lalu ia berusaha untuk meninggalkan dunia kebodohan, maka pada saat itulah mengalami kematian yang juga disebut dengan kiamat kecil. Jadi kalau orang mati itu kan sebetulnya kiamat kecil tuh. Kematian ini nanti terbagi dua. Ada kematian yang dikehendaki al-mautul irada jika ia mengikuti alur hidupnya secara pasif. Jadi mati secara normal. Dan ada kematian yang diikhtiarkan al-mautul ikhtiyari jika ia proaktif untuk memperbaharui jalan hidupnya. Hati-hati, apa yang dimaksudkan kematian di sini bukan mati dalam arti terpisahnya nyawa dan tubuh. Kebangkitan dari kebodohan ini disebut dengan kebangkitan dari kiamat kecil, al-mi'adus sugra. Mi'adus sugra itu ketika dia tadinya bodoh menjadi sadar, itu kiamat yang kedua. Kalau masih goblok itu ya nggak ada Tuhannya, mabuk-mabukan, itu kiamat pertama. Tapi kalau sudah mulai sadar akan arti kehidupan ini, ternyata kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus mengikuti rukun Islam, rukun iman, maka itu disebut dengan al-mi'adus kiamat sugra lah. Di atasnya kiamat sugra. Sudah kiamat usta menengah. Nah, nanti ada kiamat yang ketiga. Saya dulu ini, kehidupan ini perlu kesadaran karena sudah bangkit daripada kebodohannya. Ini kiamat kedua ini, kiamat sugra, kiamat usta ini. Ia kemudian membenahi dirinya sebagai seorang hamba dan khalifah yang baik, berusaha terus untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan seperti inilah yang disebut dengan surga nafsani. Jadi di dunia ini ada surga nafsani, di dunia tinggalnya tetapi perasaannya sudah merasa di surga. Ada juga nanti sebaliknya neraka. Di dunia masih berada, tetapi sudah merasakan neraka dalam kehidupan. Rumahnya pun dilukiskan Nabi, baiti jannati, rumahku surga, aku berarti itu surga di situ. Nah, kematian simbolik itulah yang disebut di dalam hadis Nabi, mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum mati yang sebenarnya.
Jadi mati yang saya gambarkan tadi itu bukan mati secara fisik ya. Jadi kita semakin sadar karena kehidupan ini adalah mabuk. Tapi kalau kematian itu kesadaran. Jadi kalau kita tidak sadar, karena sadar, itu yang disebut dengan kiamat. Tapi kalau kita sadar karena masih hidup, itu namanya jahul, itu namanya kita terkecoh. Ya, redaksi dalam hadis Nabi, siapapun yang mati, maka terjadi kiamat baginya. Nabi Isa alaihissalam berkata, seseorang tidak akan memasuki malakut, malakut itu alam langit ya, selama ia belum dilahirkan 2 kali. Jadi manusia itu ada kelahiran biologis, ada kelahiran psikologis, dan ada kelahiran spiritual. Jadi kelahiran kedua itulah nanti yang berarti. Begitu juga ucapan Imam Ali, manusia tidur, maka jika dia mati baru sadar. Jadi kalau kita sekarang ini tidur, nanti kalau kita mati baru sadar, oh iya ya, kenapa aku nggak salat dulu ya, kenapa kemarin. Jadi hidup ini seperti mimpi, tapi begitu kita mati baru kita bangun. Itu kata Sayyidina Ali. Betapa besar perbedaan antar kiamat menurut pandangan fikih, syariat dan teologi, dan menurut ulama tasawuf. Nanti Bapak menilai, Ibu menilai mana yang benar, mana yang cocok di hati Bapak Ibu. Kita lihat. Ya. Kiamat sugra ini digambarkan juga di dalam ayat. Aw makana mayitan fahinahu wajalna lahu nuran yamshi bihi binari kama mathaluhu fi dhulumati laysa yukharij minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Perhatikan hati-hati ayat ini Bapak Ibu. Dan apakah orang-orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan lalu kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang-orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Jadi kalau orang kiamat awal masih buta, tapi kalau sudah kiamat yang kedua sudah sadar. Itu kata Quran di sini. Jadi kiamat itu sangat beda perspektifnya fikih dan perspektifnya tasawuf. Maksud ayat tersebut itu, apakah orang mati itu karena kebodohan? Jadi kalau orang bodoh itu mati. Kemudian kami menghidupkannya kembali dengan memberinya pengetahuan. Ya, berjalan di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang alim, udah pinter, ya, yang sempurna, dan hidup dengan kehidupan abadi. Serupa dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan kebodohan. Jadi kalau ada ayatnya kan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu pintar ya dan orang yang tidak tahu atau tidak pintar? Orang yang tidak pintar itu kiamatnya awal. Tapi kalau orang sudah pintar itu kiamat yang kedua itu. Dalam ayat lain disebutkan, nah ini hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada yang disebut dengan kiamat menengah. Tadi itu dari bodoh menjadi pintar, tapi masih lingkup kiamat awal. Nah, kalimat kiamat yang kedua ini, ketika seorang bangkit dari keterpurukan karena kebodohan dan kerendahan budi pekerti, kemudian ia bangkit dan menjalani hidupnya dalam suasana akhlakul karimah, dihiasi dengan suasana batin yang tentram. Dalam suasana hidup seperti ini, para nabi kelihatan fungsinya sebagai pembawa pencerahan, sebagaimana dilakukan Nabi. Ya. Innama bu'istu litamim makariman akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis lain, tahallaku bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah. Ketika seseorang itu mencontoh dan mengidentifikasikan dirinya dengan sifat Allah, maka saat itu ia mengalami kiamat wusta, kiamat menengah, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Enaknya kalau kita ya ini dia. Jadi kalau kita kiamat kedua saja ini sudah nikmat nih. Tapi nanti kalau kita sudah masuk ke kiamat berikutnya, ada kiamat
kiamatnya ahlul hakikat. Jadi kiamat ketiga itu kiamatnya ahlul hakikat. Kalau kiamat kedua itu ahlul tariqah. Bagaimana kiamat menurut pandangan ahlul hakikat? Ingat tuh Bapak pernah saya jelaskan contoh wudhu fikih, wudhu tarekat, wudhu hakikat. Salat fikih, salat tarekat, dan salat hakikat. Taharah fikih, taharah tarekat, dan taharah hakikat. Jadi yang hakikat itu puncak. Bagaimana kiamat menurut para ahli hakikat? Ya, ini dia. Kita lihat berikut. Kiamat menurut ahli hakikat itu terjadi pada saat seseorang itu mengalami kemabukan atau fana. Kayak Ashabul Kahfi itu kan tidur 309 tahun, itu kiamat besar tuh. Ketika seseorang sampai pada keyakinan hanya satu pelaku yang bertindak di dalam segala sesuatu, itu yang namanya tauhidul af'al, tauhidul fi'il. Jadi tidak ada dedaunan yang bergerak, tidak ada manusia yang bicara seperti saya, tidak ada gelombang laut. Yang ada itu semuanya adalah God action. Itu perilakunya Tuhan semuanya. Ya. Ini yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya kullu man ala hafani ini semuanya akan hancur. Kalau menurut pendapat fikih, hancur karena di blender. Kalau pendapat ulama hakikat, tidak ada yang hancur. Pohon-pohon masih utuh kok. Gunung masih menjulang tinggi. Bahkan kembang-kembang masih harum dan tidak ada sesuatu yang terjadi secara alami. Gelombang masih biasa, normal. Burung-burung juga masih pada berkicau. Tapi kalau orang ahli hakikat melihatnya, nggak ada itu semua. Sudah hancur. Jadi kalau kita melihat alam ini banyak kan, nah ahli hakikat itu enggak, aku tidak melihat pohon. Semuanya sudah hancur. Jadi kehancurannya bukan fisik pohon itu hancur, bukan fisik gunung itu hancur, tapi dirinya sang salik itu, salikin, orang yang mencapai puncak makrifat kepada Allah itu, dia tidak melihat ada apapun di depannya, semuanya wajah Allah. Dia nggak melihat kucing. Artinya dia masih melihat kucing, tapi siapa kucing itu dia? Siapa pohon itu dia? Siapa matahari itu dia? Semua yang dia lihat itu adalah di balik jubah. Ya, mereka menganggap bahwa pohon itu kan jubahnya Tuhan, kucing itu jubahnya Tuhan, laptop ini jubahnya Tuhan. Nah, ketika jubah-jubah ini hilang oleh kesadaran puncak manusia itu, maka yang tampak siapa? Tidak ada yang tampak kecuali Allah. La mawjud illallah, tidak ada yang mewujud selain hanya Allah. Itulah kiamat besar. Nah, dalam ahli hakikat itu mendambakan terjadinya kiamat. Apalagi kiamat ketiga sangat mengharukan. Tapi kalau fikih berpendapat kiamat ketiga, awas loh. Dajjal muncul memutar leher Anda. Selama seseorang itu masih berada dalam kesadaran rasional, masih menyadari ada identitas diri, Tuhan berbeda dengan identitas dirinya, dan berbeda dengan makhluk lainnya, maka yang bersangkutan belum mengalami kiamat. Nah, itu dia. Jadi kiamat dalam perspektif ahli hakikat itu sangat positif. Bukan kiamat itu, bahkan kiamat itu didambakan. Kalau fikih, kiamat itu na'udzubillah. Ya. Jadi ulama hakikat itu berdoa, ya Allah datangkanlah kiamat besar. Tapi ulama fikih berdoa, tundalah kiamat besar itu. Apa yang dimaksud kiamat besar fikih itu? Hancur di blender. Apa yang dimaksud kiamat besar menurut para ahli hakikat? Hancur alam itu, tapi di dalam dirinya hancur. Dia nggak sadar kalau pohon itu Allah kok. Kalian melihat banyak, aku cuma melihat satu. Aku hanya melihat Allah. Itu yang disebut dengan kullu man 'alaiha fan. Ya, semuanya terlihat hanya satu. Wa yabqa wajhu rabbik, yang tinggal hanya Allah sendiri. Jadi ketika melihat gunung, pohon, burung dan sebagainya, dia nggak melihat banyak, dia melihat tetap hanya satu. The only one existing, the only one existing. Hanya satu yang mewujud. Walaupun many manifestation, ya kan? Jadi existing the only one, manifestation itu yang the many. Ya.
The manyness itulah yang manifestation. Tapi the oneness itulah yang existent. Al-kathrah wal wahdah, ya, itu sudah sama. Nah, ketika orang sudah mabuk spiritual seperti ini, itu kiamat ketiga, Bapak Ibu. Nah, selama kita belum mabuk itu, kita belum kiamat. Jadi di dalam ahli hakikat itu kiamat itu sangat dinantikan, tapi ulama fikih sangat mengerikan. Nah, ini problem kan. Sama-sama ayatnya kan. Kalian akan melihat semuanya itu hancur, yang tinggal hanya wajah Allah. Ulama fikih melihat hancurnya alam ini karena di blender. Ulama tasawuf mengatakan hancurnya alam ini karena mukasyafah. Aku sudah mampu melihat secara transparan alam semesta ini, ternyata dia semuanya. Kok dia yang tampil dalam bentuk gunung, dia tampil dalam bentuk pucim, pohon, dan sebagainya. Masya Allah, selama ini kami menganggap banyak, tapi ternyata semua yang aku lihat itu cuma satu, hanya wajah Allah saja. Jadi inilah yang dimaksud kiamat besar, kiamat yang sangat dinanti-nantikan oleh para salikin. Tapi kiamat besar di dalam dunia fikih, nauzubillah min dzalik. Nah, pertanyaannya, mana yang benar? Bingung, Bapak Ibu. Nah, jadi inilah konsekuensinya kalau saya diminta terlibat, maka ada yang aneh-aneh seperti ini. Ya, jadi hemat saya, kalau ini nggak diungkapkan, ya tidak akan terungkap. Kiamat itu monoton, hanya satu, hancur. Tapi ternyata makna kiamat dalam Al-Quran itu ternyata lain. Itu ada makna lahiriahnya Quran, ada makna batiniahnya Quran. Ada makna eksoteriknya, ada makna esoteriknya Quran itu sendiri. Nah, makanya itu Allah meminta kita itu untuk belajar terus. Nabi pun juga seperti itu. Ayat tadi yang kita baca, hal yastawil ladzina ya'lamun ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berpengetahuan dan yang tidak berpengetahuan? Orang yang tidak berpengetahuan itu di blender. Ya hancur ya. Tapi orang yang punya pengetahuan, enggak lah. Kiamat itu bukan seperti itu. Alam ini enggak pernah hancur kok. Dia tetap utuh. Kitanya yang hancur dalam perasaan. Sehingga yang kita saksikan hanya Allah. Coba bayangkan Bapak. Ayatnya sama, tapi perspektifnya sangat berbeda. Di blender, maka alam ini habis. Yang tinggal hanya tukang blendernya, yaitu Allah. Tapi kalau ulama tasawuf, enggak, tidak ada yang di blender. Semuanya masih utuh kok. Cuma dirinya yang terblender oleh Tuhan. Sehingga dia tidak melihat apapun kecuali hanya dilihat. Dia melihat dirinya sendiri. Diri Allah sendiri kan. Nah ini dia. Bagi ahli hakikat, orang-orang yang sudah tersingkap baginya tirai-tirai perbuatan dengan basirahnya. Kalau orang meminjam basirahnya, penglihatannya Allah, maka Allah pun juga akan melihat ini kecil sekali bumi ini. Ya. Itu kalau orang meminjam mata Allah, itu sudah kiamat besar itu. Hingga ia tidak menyaksikan segala perbuatan kecuali berasal dari satu pelaku, yaitu Al-Haq. Maka yang bersangkutan telah bebas daripada penyaksian selain dirinya sendiri. Jadi sudah tidak bisa menyaksikan pohon, binatang, yang dia saksikan hanya Allah. Di balik ini semuanya ada hakikat, yaitu Allah SWT. Dengan demikian ia telah mengalami kiamat besar. Tanda-tanda kiamat menurut ahli hakikat beda kan? Antara lain merasa puncak tawakal, udah pasrah kepada Allah luar biasa. Aku nggak peduli surga neraka. Aku tidak mencari Lailatul Qadar. Yang aku cari adalah siapa yang menurunkan Lailatul Qadar. Ambil tuh Lailatul Qadar. Aku nggak butuh. Aku nggak butuh makhluk. Lailatul Qadar itu makhluk. Surga itu makhluk. Yang aku butuh, yang aku cari adalah Sang Pencipta surga, Sang Penurun Lailatul Qadar. Maka itu dia ke masjid bukan mencari Lailatul Qadar. Malam ganjil, 10 terakhir, malam Jumat lagi, tadi malam baru saya pulang, penuh sesak Istiqlal. Nah, jadi bagus-baguslah kalau makmur masjid ya, tetapi jangan sampai niat kita itu memitoskan Lailatul Qadar. Lupa Tuhan, ditenggelamkan oleh keinginannya berjumpa dengan Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu makhluk sama dengan diri kita kan. Nah, tanda-tanda kiamat menurut ahli hakikat antara lain
merasakan puncak tawakal. Puncak tawakal itu taslim seperti tawakalnya bayi, dan takwid seperti tawakalnya janin. Ada 3 macam tawakal. Tawakal orang dewasa itu, ya istilahnya Nabi itu tambatkan untanya di pohon, baru tawakal. Kalau taslim itu bayi, ya, cukup 1 kali mengiak, rebutan tuh babysitter, pembantu, ibu, bapak, kakek iyangnya lari membantu. Ada apa ini? Nah, coba 1 kali hentakan teriakan, maka Allah yang proaktif untuk mengundang para penolong. Kenapa bayi? Dia pasrah kepada Tuhan. Tapi yang lebih pasrah dari bayi itu ialah janin. Kalau bayi masih perlu nangis, kalau janin tidak perlu nangis. Cukup berkeinginan untuk makan, disuplai hari-harinya. Kalau dia haus, cukup berkeinginan untuk minum, disuplai hari-harinya tanpa harus menangis. Tidak ada janin yang menangis. Kenapa? Karena dia hidup di dalam rahim ibu. Rahim ibu itu adalah miniatur surga, Bapak. Ya. Bukan hanya dengan ucapan, tidak ada pelaku selain Allah. Jadi sudah sadar betul, I'm nothing, you are nothing, everything nothing. Yang ada, the only one existing, hanya Allah SWT. If like that, kalau itu sudah seperti itu, ya udah, kita sudah kiamat itu. Selamat datang. Hari yang sudah lama kami nanti-nantikan, yaitu kiamat. Tapi kalau fikih berdoa, ya Allah, na'udzubillah min dzalik, daripada kiamat itu sendiri. Pertanyaannya mana yang benar? Sama-sama ayat. Maka itu jangan pernah berhenti belajar. Kita tidak boleh berhenti belajar. Bayangkan kalau hanya berhenti di fikih, kiamat itu blender. Tapi kalau kita sudah sampai ke tingkat ma'rifah, ternyata enggak. Kiamat itu adalah bukan alam ini yang di blender, tapi diri kita ini, ego kita ini hancur. Akhirnya kita menggunakan, kita lebur dengan dirinya. Sehingga mata kita melihat seperti mata Tuhan. Kita menjadi dirinya. Itu ya, subhani, maha suci aku sekarang. Bukan lagi subhanallah. Maha suci aku itu para pengungkap syahtahat itu. Nah, jadi inilah teman-teman semuanya ya. Jadi saya tidak ingin terlalu jauh. Nah, kalau ingin mengikuti materi-materi seperti ini, saya di setiap hari Senin, setiap hari Kamis, kita sudah 3 tahun masuk ke kedalaman makna-makna ayat seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di semua jamnya sama, dari jam 6 sampai jam 8. Terima kasih Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasan dari ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, khususnya mengenai pengertian hari kiamat itu sendiri, baik dalam sudut pandang fikih ataupun dalam sudut pandang hakikatnya. Nah, pada pagi hari ini Ustadz sudah ada beberapa pertanyaan yang sampai di kolom chat ini, baik yang untuk everyone maupun yang melalui direct message. Nah, yang sudah masuk melalui direct message ini ingin kami sampaikan dari Pak Iqbal Bustaman. Nah, beliau menyampaikan bahwa dari apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini seakan-akan begitu kontradiksinya antara apa yang diartikan dari pandangan ahli fikih dengan apa sesungguhnya kiamat itu dalam pandangan ahli tarekat sendiri. Nah, sehingga bagaimana hal ini refleksi dan aplikasinya di dalam keseharian antara yang mereka berpandangan kepada semata-mata kepada nilai-nilai fikih serta kepada mereka yang berada dalam pandangan lebih dominan kepada hakikat ini, Ustadz. Dan apakah ada media menjembatani antara keduanya? Iya. Jadi kalau kita menghayati Asmaul Husna, image kontradiktif itu enggak ada. Bukankah Allah itu Al-Hayy, Maha menghidupkan, tapi dia juga Al-Mumit, Maha mematikan. Bukankah Allah itu Al-Awwal, tapi Wal-Akhir juga kan? Bukankah Allah itu Maha Zahir, tapi juga Maha Batin? Hanya orang-orang yang terbatas yang punya kesan kontradiktif satu sama lain.
Tapi ketika orang itu terbebas daripada sekat-sekat makhluknya, lalu menyerap ke dalam diri sang Khalik, maka perbedaan itu sudah tidak akan ada lagi. Bukankah Allah Maha Mutlak? Artinya kalau Tuhan Maha Mutlak, tidak ada sesuatu yang tidak bisa terjadi. Mengelaborasikannya, Allah Maha jauh dengan segala kedekatannya. Dan Allah Maha dekat dengan segala kejauhannya. Siapa yang jauh, siapa yang dekat? Dia semuanya. Kan semuanya kan adalah dia. Wallahu muhitun ala kulli syai'. Dia serba mencakup, meliputi apapun yang ada. Mau bicara apapun juga ada dia. Itu yang saya sering sebutkan bahwa dakhilun fil asya'i la bil masajah wa kharijun anha la bil muzayal. Dia masuk dalam segala sesuatu tanpa bercampur. Wa kharijun anha, dia keluar dari segala sesuatu tanpa terpisah. Nah, inilah yang dibahas dalam filsuf Yunani juga ya. Misalnya siapa yang kemarin kita bahas di Mo itu, Plotinus ya. Plotinus menganggap bahwa Yang Maha Esa itu ada di mana-mana. Ya. Yang Maha Esa ini yang ada di mana-mana ini. Siapa yang ada di mana-mana dalam bentuk pohon, langit, dan sebagainya, itu namanya al-faid, emanation. Emanasi atau bahasa Arabnya al-faid. Emanasi dari Yang Maha Esa itu adalah alam semesta. Jadi, Plotinus juga beranggapan, segala alam semesta yang plural ini berasal dari sebuah titik juga, tapi dia beremanasi dari titik itu menjadi banyak. Jadi yang banyak ini tidak lain adalah dia. Seperti air di gelas itu tumpah ke karpet, jadi air di karpet itu dia adalah di mana-mana semuanya. Alam semesta ini tumpahan daripada Sang Yang Maha Esa tadi itu. Jadi bagi Plotinus itu tidak ada yang banyak. Yang banyak itu yang satu itu. Dan yang kita anggap banyak itu yang satu itu. Yang satu itu yang banyak itu. Agak mirip dengan Ibnu Arabi. Yang Al-Kathrah itu juga yang Al-Wahdah. Who is the manyness? The manyness is the oneness, and the oneness is the manyness. Yang banyak itu yang satu itu, yang satu itu yang banyak itu. Ingat, the only one is Istiqlal in the world. Who is and what is Istiqlal? Jadi masuk kita ke Istiqlal, kubahnya besar, tiangnya, ada menaranya, ada mihrabnya, ada mimbarnya, ada karpetnya, segala macam. Ribuan ornamen yang mendukung keberadaan Istiqlal, ada dinding, tiang, dan sebagainya. Siapa yang banyak itu? Itu Istiqlal. Tapi siapa yang satu itu? Istiqlal juga kan. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan antara yang banyak dan yang satu. The only one Istiqlal. Tapi ketika kita masuk ke dalam Istiqlal, yang kita saksikan banyak. Ya. Jadi tidak mungkin ada angka 1000 tanpa ada angka 1 kan. Bukankah 1000 itu adalah kelipatan 1000 dari angka 1? Itu filsafat Yunaninya Pitagoras itu kan. Nggak ada angka 1 juta tanpa ada angka 1. Jadi siapa yang the oneness dan siapa yang manyness, itu juga. Hanya karena kita tidak ingin, belum mau kita berani keluar daripada gua, sehingga kita tidak bisa menyaksikan yang banyak. Ya, another thing, ya kan. Nah, Ibnu Arabi berbeda sedikit dengan Plotinus. Plotinus itu falsafahnya adalah emanation. Ya, sedangkan Ibnu Arabi itu falsafahnya adalah tajalli, manifestation. Jadi alam ini, ya, siapa sebetulnya menurut Ibnu Arabi? Alam ini tidak lain adalah manifestasinya Allah. Tapi berbeda dengan pendapatnya Plotinus tadi. Plotinus itulah yang didukung oleh panteisme. Ajaran agama Kristen panteisme itu bahwa
alam ini sebetulnya tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Yang banyak ini, sekian banyak ini itu Tuhan. Bagi kita banyak, tapi yang bersangkutan itu Tuhan itu satu. Dia satu, tapi tampilannya dalam bentuk ada pohonnya, di dekatnya ada binatangnya yang sedang makan rumputnya, di atasnya ada langitnya, tapi itu the only one existent. Itu pendapatnya panteisme. Bedanya panteisme dengan wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Kalau wahdatul wujud itu alam ini bukan Tuhan dalam arti hakiki, ya kan? The only manifestation, hanya tajallinya Allah itu. Keberadaannya pun juga itu adalah efeknya sang Dia yang Maha Ada. Nah, kalau panteisme menganggap alam ini adalah hakikat dan dia adalah Tuhan sebetulnya. Dengan demikian tidak ada kiamat menurut panteisme, bahwa karena alam ini adalah Tuhan tidak mungkin bisa hancur, ya kan. Alam ini qadim. Alam ini abadi. Karena kalau alam ini hancur berarti Tuhan hancur dong. Nah, beda dengan apa yang tadi kita bicarakan itu. Hakikat tasawuf itu, bahwa alam boleh hancur, boleh juga tidak hancur. Aku nggak peduli. Yang jelas, siapa yang hancur, I don't care. Yang jelas, aku melihat Allah di balik yang hancur. Aku juga melihat wajah Allah di balik yang tidak hancur. Ya. Allah tidak pernah berubah. Hanya mekanisme penampakannya aja yang berubah. Bagi orang ahli hakikat. Jadi banyak tuh. Banyak firqah-firqah. There are many options how to see the world and how to understand the God, gitu kan? Ya. Jadi tasawuf berpendapat kami tidak peduli apakah alam ini akan hancur atau tidak hancur. Semuanya adalah Dia kok. Seperti apapun wujudnya, Dia adalah Dia, seperti itu maunya. Kami hanya melihat Allah dalam kejadian apapun, dalam kenyataan apapun. Panteisme tidak mungkin kiamat. Masa kita larang kiamat? Kapasitas kita apa melarang dunia ini kiamat? Tergantung Allah kalau menurut pendapatnya ilmu kalam fiksi. Ya, jadi ini wahdatul wujud itu menganggap alam ini bukan Tuhan. Dia adalah manifestasinya Tuhan. Tuhan tetap ada, tapi dalam bentuk hakikat. Alam semesta ini adalah keberadaan semu. Apa itu keadaan semu? Fata morgana kalau bahasa Hindunya itu kan. Ini adalah fata morgana. Fata morgana itu apa itu ya? Ini maya. Jadi agama Buddha menganggapnya maya. Fata morgana Hindu. Alam maya ini susah menjelaskan. Lebih sulit mengerti Tuhan daripada apa itu maya. Kita kan sering mengatakan alam maya. Alam maya itu kan sebetulnya alam palsu. Ini keberadaan semu. Kita melihat pohon. Apa sih yang kita anggap pohon itu ada daunnya? Apa itu pohon? Ternyata nggak ada apa-apanya. Dia adalah tumpukan-tumpukan atom. Itu menurut Demokritos kan. Anda keliru kalau melihat ada pohon, ada rumah. Tidak lain yang Anda lihat itu adalah atom yang menumpuk-numpuk menjadi rumah, atau menumpuk jadi pohon, atau menjadi dirinya sendiri. Jadi hakikat keberadaan ini atom. Tapi dibantah oleh Thales. Enggak. Thales berpendapat. Sebelum kepada Thales juga ada yang membantah Demokritos kan, bahwa atom masih bisa dipecah, ada proton, ya kan, ada 3 pemecahan atom itu. Oh enggak, proton pun juga masih ada yang lebih halus dari itu, yaitu the water. The water itu menurut Thales itu yang paling hakikat. Ya. Tapi Anaximandes masih melihat lebih halus daripada water, itu adalah uap. Uap itu lebih dalam lagi. Itu bisa hilang, kalau air nggak bisa hilang seketika. Nah, ada lagi menganggap bukan ada lebih halus daripada uap. Itu energi. Energi nggak kelihatan, tapi efeknya ada. Jadi pada hakikatnya, alam ini menurut Ibnu Arabi, nggak ada. Atau menurut Hindu Buddha, itu fata morgana. Dan ini adalah maya. Kita itu maya. Ya, yang hakikat ada itu adalah al-haq. Ini hanya al-khalq.
ini 4 semester ini sebetulnya hari ini kita bahas. Jadi itulah, mungkin kita perlu, sekali lagi kalau teman-teman mau ikutan hari Senin, hari Kamis kita membahas ilmu-ilmu kayak gini ini di kajianmu. Tapi sudah jalan 4 tahun. Ya, 2 kali seminggu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ustadz. Berikutnya dari Pak Kunto Baikuni, beliau menanyakan Ustadz terkait dengan apa yang disajikan dalam Al-Quran pada surah ke-7 ayat 40. Sehingga apakah orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah itu tertolak masuk alam barzah. Sekali-sekali tidak dibukakan pintu-pintu langit. Sehingga ada orang yang menyebut arwahnya gentayangan. Bagaimana pandangan Ustadz akan hal ini? Mana sama apa itu langit, Bapak Ibu, teman-teman. Kita itu seringkali mati langkah sehingga banyak bertanya kepada pertanyaan sesungguhnya tidak perlu. Karena bayangan kita sudah permanen, sudah mengkristal. Langit itu adalah the blue sky. Jadi langit itu punya langit lahiriah, punya langit batinnya. Jadi ada makna denotatif daripada the sky, ada makna konotatifnya the sky itu ya. Bahasa Arabnya itu as-sama. Ada makna haqiqah dan ada makna majazi. Ma makna sama in the lughatil arabi? Yeah. What is the meaning of the sky in connotative perception and denotative perception? Jadi kalau denotative perception itu langit itu adalah the sky. Tapi konotatif perspektif itu ialah celestial. Dalam bahasa Inggris itu bisa membantu kita itu ya. Karena kalau langit dalam bahasa Indonesia, there is another meaning. There is another meaning, the sky only. Langit itu ya langit yang di atas sana itu. Jadi asumsi yang kita gunakan untuk bertanya sangat monoton ya, sangat kaku. Karena kita menganggap langit itu langit. Langit dalam pengertian very physically. Padahal langit itu bisa berarti the sky, bisa juga berarti celestial. Celestial itu dunia atas yang tinggi, abstrak, mulia, agung. Lawannya nanti itu al-ardi, the earth. The earth itu adalah tanah yang kita injak ini. Tapi itu al-ard bisa dalam pengertian denotatifnya itu the earth. Tapi makna konotatifnya itu terrestrial. Al-ard itu kan terrestrial. Apa itu terrestrial? Itu dunia bawah, kasar, pragmatis, hina, rendah, konkret, apalagi nyata gitu ya. Jadi beda antara terrestrial dan celestial. Celestial di atas, terrestrial di bawah. The sky di atas dan the earth di bawah. Atas bawah juga sangat relatif kan. Ya kalau kita mengatakan langit yang bola dunia ini kan bundar ya. Definisi atas menurut Amerika dan Indonesia beda kan. Sekarang ini kita jam 7:10. Persis jam 7:10 di sana, tapi malam. Kita di sini jam 7:10 siang. Definisi bawah Amerika, ke bawah, menunjuknya ke bawah kaki kita kan. Itu di atas tuh. Tapi sebaliknya, di atas untuk kita di atasnya kepala. Tuh. Jadi antara Amerika dengan Indonesia punya definisi yang sangat kontradiktif tentang atas. Goblok Amerika itu. Masa di bawah kaki kita itu dianggap atas? Amerika juga berpendapat yang sama, Indonesia dasar goblok, negara ketiga. Yang di atas itu di kepala saya, di atasnya sana itu. Setelah kita keluar daripada cengkeraman bumi, hidup di angkasa luar, iya, semuanya benar. Karena kita berpijak di bumi yang bundar, di atas kepala, kalau itu definisinya atas, itu pasti bertolak belakang dengan orang yang hidup di belahan bumi kebalikan Indonesia, itu Amerika. Tentu atasnya itu di atas kepalanya Amerika, di bawah. Ya. Mana yang benar? Di atasnya Amerika atau di atasnya kepala Indonesia? Nah, keluarlah daripada
pijakan bumi ini. Kita terlalu lama hidup di dalam gua, sehingga asumsi kita tentang as-sama nanti akan istilah ayatnya tadi itu ya, ayat 40 itu. Jadi perlu kita definisikan as-sama mana. Ada ayat dalam Quran itu kan, waja'alna harjuman lisyayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelontar terhadap setan. Jadi bahasa pesantrennya itu, kita dulu di pesantren, kalau ada bintang-bintang berlari di langit, itu bintang itu melempar setan yang akan mencuri rahasia langit. Sampai hari ini kita berpaham seperti itu kan. Karena kita terjebak di dalam pemahaman denotatif sebuah bahasa, sebuah ayat. Padahal Quran itu punya makna lahir, punya batin. Laha batinun walaha zahiran wa batin. Ada zahirnya, ada batinnya kan. Jadi apakah setan itu segede apa kalau bintang pelemparnya? Bintang secara fisika jauh lebih besar daripada matahari kan. Kalau bintang itu pelontar kepala setan, setannya kayak apa besarnya itu? Apakah akan menggoda manusia yang sekecil titik di dalam titik pada sebuah titik yang kecil itu? Bagaimana mungkin? Susah diterima oleh akal. Tapi kalau kita artikan as-sama di situ dalam pengertian konotatif ya, as-sama apa di situ? Bintang, an-nujum, bintang-bintang. What is the really meaning of the stars? Bintang itu kan cahaya sebetulnya. Ya kan, an-najm, cahaya. Di mana ada cahaya, pasti di situ akan terusir kegelapan. Maka itu filsafat Yunani juga memperdebatkan apakah ada substansinya kegelapan. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Yang pasti bahwa substansi cahaya itu ada. Buktinya cahaya bisa mengusir kegelapan, tapi kegelapan tidak sanggup mengusir cahaya. Kalau ada substansinya kegelapan, tentu dia bisa mengusir cahaya. Tapi faktanya, dulu sampai sekarang, kegelapan tidak mungkin bisa mengusir cahaya. Cahayalah yang mampu mengusir kegelapan. Dengan demikian, substansi kegelapan nggak ada. Dengan demikian, setan juga menurut bahasa, itu kan berarti gelap. Jadi, an-najm berarti cahaya, sedangkan setan berarti gelap. Jadi, di mana ada cahaya, di situ pasti tidak ada kegelapan. Di mana ada bintang, pasti tidak ada kegelapan. Jadi kalau nurani kita itu tajam, bercahaya, itu pasti akan terusir iblis setan itu kan. Jadi cahaya ini, nurani itu harus hidup. Karena di mana ada cahaya, pasti akan terusir kegelapan. Kegelapan itu setan. Dan cahaya itu bintang. Jadi kalau ada bintang mengusir setan, itu artinya cahaya yang mengusir kegelapan kan. Waja'alna harjumal lisyayatin. Kan beda tuh pengertiannya kalau kita terjemahan Kementerian Agama sekarang ini. Ada bintang itu sebagai pelempar setan. Bisa kita artikan tidak seperti itu. Cahaya itu sebagai pengusir kegelapan. It's okay. Karena setan itu kegelapan, bintang itu cahaya kan. Di mana ada bintang, pasti hilang cahaya. Tidak mungkin cahaya dengan kegelapan satu atap. Ya, jadi logika berpikir seperti ini bisa kita gunakan untuk memahami ayat ke-40 tadi, Pak Sandi. Terima kasih. Baik. Masih ada waktu, Ustaz? Ya, monggo Ustaz. Oke. Baik, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang terkait mengenai tanda-tanda yang dihadirkan secara fisik mengenai hari kiamat itu sendiri. Tadi saya membaca dari Ibu Francina, kalau tidak salah, mengenai adanya Ya'juj wa Ma'juj, di mana tanda-tanda tersebut sebagian besar adalah sesuatu yang secara fisik bisa kita lihat, sehingga sebagian peserta mengatakan iya ya, tanda itu sudah banyak sekali muncul sekarang ini. Nah, sehingga di sini saya membacakan pertanyaan dari Pak Kristiono, manusia diciptakan dengan segala ketidaksempurnaannya. Bukankah Nabi diturunkan untuk mengajarkan tata cara beribadah dan hukum untuk mengatur manusia agar mampu mendekati kesempurnaannya?
Maka bisakah manusia mencapai kesempurnaan tanpa mengikuti arahan dan aturan Tuhan? Ya, oke. Sebelum menjawab, izinkan saya juga menjawab seperti logika tadi yang teman kita yang pertama. Ya. Jadi gini, apa yang dimaksud hukum Tuhan? Hukum Tuhan itu ada dua macam, Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan the law of nature, hukum kauniyah, hukmul kauniyah, the law of nature, atau ya the law of nature. Dan ada hukum tasyri'i, ya, itu yang disebut dengan hukum syariah. The law of nature, hukum alam itu hukum yang bersifat universal, ya, hukum universal. Itu yang menjadi hukumnya malaikat, hukumnya jin, hukumnya binatang, hukumnya tumbuh-tumbuhan. Satu-satunya extra law hanya untuk manusia itu hukum tasyri'i. Hukum tasyri'i tidak ada pada dunia binatang, malaikat, jin, makhluk angkasa luar dan segala macam. Satu-satunya makhluk Allah yang diatur oleh dua sistem hukum ialah manusia. Kenapa dua sistem hukum yang harus diikuti manusia? Karena dia kapasitasnya sebagai khalifah, the representative of God. The representative of God must be diatur oleh hukum ekstra. Harus punya ekstra law sebagai representatif Tuhan. Tidak mungkin sama ketentuan antara yang dipimpin dan yang memimpin, kan. Tentu ada kode etiknya sang pemimpin. Jadi kita lihat the nature of law itulah hukum kauniyah. Nah, hukum kauniyah itu bukan hanya mengatur alam semesta, tapi juga mengatur manusia itu sendiri. Karena manusia itu juga bagian daripada alam semesta, makanya mikrokosmos. Semua unsur yang ada di alam ini ada pada manusia. Dan semua unsur manusia ini diterjemahkan keberadaannya oleh alam semesta. Maka itu manusia itu mikrokosmos. Alam semesta ini makrokosmos. Bahkan Ibnu Arabi memberikan satu isyarat, justru yang makrokosmos itu adalah manusia. Alam semesta ini kecil dibanding dengan manusia, mikrokosmos. Itu adalah pembenarannya juga dalam ayat. Saya nggak sempat menjelaskan di sini, panjang lebar itu ya. Ya, jadi teman-teman semuanya ya, bahwa contohnya, kambing kan tidak perlu pakai jilbab. Karena jilbab itu hukum tasyri'i, sedangkan binatang itu hanya diatur oleh hukum takwin. Ya. Pohon nggak perlu diatur hukum tasyri'i. Manusia yang akan memanage alam semesta ini perlu hukum tasyri'i. Ya. Kita duduk di bawah pohon kelapa. Tiba-tiba pohon kelapa itu jatuh. Kena kepala kita. Sialan. Aku akan hukum kamu pohon kelapa. Kenapa kamu melukai kepalaku? Aku akan bawa ke pengadilan. Enggak mungkin. Dia bukan manusia, kan? Tapi coba kalau kita duduk. Tiba-tiba dia melempar batu. Masuk ke pengadilan, ditangkap, dipenjara orang itu. Ya, karena inilah human law, apa namanya, hukum tasyri' yang mengatur itu. Kenapa kita dilarang zina? Kambing kan nggak kenal ibunya, anaknya siapapun dihantam gitu kan. Tapi manusia ada hukum ekstra yang harus diindahkan. Manakala terjadi tumpang tindih, manakala terjadi kontradiksi antara dua hukum. Manusia kan sebagai subjek hukum sekaligus objek hukum dari hukum ekstra law dan hukum takwini tadi. Contohnya, paling konkret sekarang ini kan, di masjid itu kan tidak boleh, menurut protokol kesehatan tidak boleh berdekatan, harus ada social distancing, karena ada COVID. Sementara hadis Nabi, representasi dari hukum tasyri'i, mari rapatkan barisan. Sawu-suhwakum rahimakumullah. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki harus
bersentuhan kalau kita sholat jamaah kan, tiba-tiba muncul ya ketentuan pemerintah, jangan berdekatan satu sama lain. Mana yang kita ikuti? Apakah kita ikuti hukum tasyri'i yang memerintahkan kita dempet satu sama lain, atau ikut dengan hukum takwini yang menganjurkan kita berjarak satu sama lain? Nah, kalau orang nggak paham maqasid syariah, dia pasti akan mengatakan ya nggak usah ikut Menteri Kesehatan atau Presiden. Mana lebih berwibawa Quran, hadis daripada peraturan menteri itu. Aku nggak mau ikut menteri, aku mau ikut Rasulullah. Enggak. Itu salah juga di dalam membuat satu kesimpulan, natijah, conclusion seperti itu. Nah, kalau kita tahu alur berpikirnya, ya kita harus mengikuti hukum takwini. Hukum tasyri'i harus tunduk kepada hukum takwini. Hukum takwini mengatakan tidak boleh makan, hukum syariah mengatakan tidak boleh makan babi. Tapi hukum takwini menetapkan kalau kamu nggak makan yang ketiga harinya kamu nggak makan, kamu mati. Dan satu-satunya yang bisa dimakan itu hanya babi. Hukum takwini menghukum kita kalau kamu tidak makan, mati. Nah, tapi yang ada satu-satunya adalah babi. Hukum tasyri'i melarang makan babi. Mana yang kita ikuti? Hukum tasyri'i melarang makan babi atau hukum takwini menganjurkan kita harus makan babi kalau mau hidup. Nah, yang harus ngalah di sini adalah hukum tambahan. Hukum takwini itu hukum asali namanya, hukum asli. Itu universal law. Nah, jadi makanlah babi itu sekalipun haram. Kenapa? Karena kalau kita tidak makan, mati. Nah, kita harus hidup mempertahankan daruriyatul khamsah, itu mempertahankan kehidupan. Maka kalau menurut pendapat saya, dan saya kira harus berpendapat sama, kalau mau berpikir yang benar, dalam kondisi darurat seperti COVID-19, harus berjarak 1 meter dengan jamaah yang lain. Sekalipun ada hadis Nabi mengatakan, rapatkan barisannya kan. Manakala tabrakan dua hukum, maka yang dimenangkan adalah hukum takwini. Kita mengalahkan hukum tasyri'i. Boleh makan babi ternyata. Wajib sholat zuhur. Tapi kita dalam perjalanan ada azimah dan rukhsah kan. Nggak usah sholat zuhur, nanti dirafal aja di Bandung. Enak tuh. Jadi hukum syariah itu tidak membebani manusia sebetulnya. Hanya untuk memberikan energi supaya benar menjadi khalifah di muka bumi ini. Tanpa extra law, manusia itu susah menjadi pemimpin alam semesta kan. Ya. Dan itu juga dibenarkan oleh ayat, ya kan. Famanitur ghaira bagin fala itsma alaih. Dalam kondisi darurat, ya boleh melakukan sesuatu yang tadinya tidak boleh secara normal ya. Normally tidak boleh, tapi dalam kondisi darurat boleh. Sunat kan kita pergi ke masjid, ya. Tapi kalau kita pergi ke masjid, menyebabkan penyakit muncul. Mungkin kita anak muda enggak, tapi virusnya melengket di tangan. Begitu kita mencium tangan ibu pakai makan tangannya, virus coronanya melengket, ibu kita mati. Jadi kita ngejar pahala yang banyak di masjid, ibu kita meninggal, atau kita pun juga sakit. Beragama yang benar mengedepankan yang wajib, menunda yang sunat. Jangan mengedepankan yang sunat, menunda yang wajib. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Pahalanya banyak kalau kita ke masjid. Tapi risikonya mati. Risikonya sakit. Jangan pergi ke masjid. Tidak wajib pergi ke masjid. Yang wajib ialah memelihara kesehatan. Lebih utama memelihara kesehatan daripada mengejar sunat di masjid. Bisa kita sholat di rumah, tidak usah ke masjid. Jumat kan tidak boleh di rumah. Iya, gantikan Jumatnya dengan sholat zuhur. Itu bisa. Jadi Allah memberikan dispensasi
azimah dan dosa. Jadi kalau terjadi tabrakan antara hukum tasyri'i dan hukum takwini, yang dimenangkan adalah hukum takwini. Ini yang harus dipahami para teroris. Itu nggak ngerti usul fikih mereka itu. Menyesatkan umat. Maka itu belajar agama jangan tanggung. Nanti jadi hardliner. Semua orang lain salah kecuali dirinya. Jadi kita mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kita jangan pernah berhenti belajar. Nanti picik kesimpulan kita. Akhirnya frustrasi jadinya kan. Kalau frustrasi membunuh orang yang tidak berdosa. Salah siapa? Salahnya sendiri. Kenapa tidak pinter? Kenapa nggak pintar? Nggak mau belajar. Kenapa nggak mau belajar? Itu bukan mazhabnya. Jadi nggak mau dengarkan ceramahnya. Pergi-pergi. Jangan dengarkan Pak Nasar, itu aliran sesat. Misalnya gitu kan. Jadi buat kita semuanya, makin dalam pemahaman kita terhadap agama ini, makin toleransi, makin moderat, dan makin nikmat. Makin nyaman hidup ini. Tapi makin sumpah pemahaman keagamaan kita. Aduh, agama ini kok membebani. Agama ini kok berat. Agama ini menyiksa. Agama itu bukan menyiksa manusia kok. Agama untuk membebaskan manusia. Hanya karena kita tidak tahu hikmahnya apa, maka itu terasa beban. Puasa itu bukan menyiksa loh. Tapi justru itu membebaskan. Susah diterima akal, tapi begitu kita dalami. Coba lihat temuan pemenang hadiah Nobel Jepang. Masya Allah, ternyata sel-sel yang mati itu bisa dikonsumsi kembali oleh sel-sel yang masih hidup, sehingga tidak menjadi sampah-sampah biologis dalam tubuh yang bisa menyebabkan penyakit diabetes, bisa menyebabkan penyakit kanker. Rekomendasinya pemenang hadiah Nobel itu kan, berpuasalah 16 jam per hari. Ya, 15 sampai 16 jam. Secara reguler. Masya Allah. Artinya berpuasalah setiap Ramadan. Ada hadisnya. Sumu tasihun. Berpuasalah supaya kalian sehat. Penemuan peneliti kebun binatang di London. Ternyata binatang-binatang itu juga berpuasa loh Bapak Ibu. Ular berpuasa pada saat memasak makanannya. Bisa 4 bulan, biawak, bahkan ayam pun berpuasa, tidak akan jadi mengeram telur itu kalau tidak menciptakan suhu sekian derajat Celcius, karena ibunya suka turun-turun makan, tidak berpuasa, akhirnya telurnya membusuk, tidak jadi anak. Jadi kalau kita melanggar keseruan Allah, yang rugi manusia. Perintah dan larangan Allah itu bukan untuk manusia, tapi untuk manusia itu sendiri. Kalau kita mogok, mari kita jadi iblis semuanya, nggak akan berkurang ketuhanannya Tuhan. Atau dibalik, kita jadi malaikat semuanya. Bertambah nggak ketuhanannya Tuhan? No. Tidak ada efeknya buat Tuhan, apapun yang kita lakukan. Wa ma dzalamuhullah walakin anfusahum yadzlimun. Tidak mungkin kamu menganiaya Tuhan, kamu yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi kalau kita melanggar peraturan Tuhan dalam hukum syariah, bukan mendalimi Tuhan, kita mendalimi diri sendiri. Dilarang zina, tapi kok berzina. Akibatnya apa? Populasi penduduk itu nanti akan overloaded. Kenapa? Ya. Kenapa hukum perkawinan susah? Hukum perkawinan susah. Kenapa tidak boleh kawin dengan keluarga dekat? Itu bukan untuk Tuhan. Ya. Perkawinan semenda itu kan banyak negatifnya. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan semata-mata demi kemanusiaan itu sendiri. Apa yang dilarang Tuhan semata-mata untuk kemanusiaan itu sendiri. Jangan ada anggapan, kok yang enak-enak dilarang zina. Yang berat-berat diwajibkan puasa. No. Coba, bebas berzina seperti kambing. Kalau kambing beranak pinak, enak, ibu-ibu senang daging murah. Tapi kalau manusia berkembang, setiap anak manusia itu berpotensi melahirkan 2.000 anak loh per laki-laki. Jumlah sperma yang bisa diproduksi seorang laki-laki bisa melahirkan 2.000 orang anak. Coba kalau nggak ada hukum perkawinan, tidak ada rukun syarat perkawinan, jangan 2.000 lah, 100 orang 100 laki-laki. Apa satu laki-laki bisa melahirkan 100 orang anak? Kita perlu ribuan bola dunia baru untuk menampung anak manusia. Kenapa? Karena kita nggak bisa makan manusia. Hak asasi manusia satu orang aja diinjak, heboh PBB dunia kan.
Jadi semua itu adalah untuk manusia, hanya kita nggak paham. Nah, mari kita beragama secara komprehensif. Dan saya senang sekali pengajian kita ini, Pak, selanjutnya, karena bisa ngerti. Buktinya masih belum berkurang jamaah kita di sini. Ya, itulah kelemahan saya, mungkin tidak mampu memberikan kepuasan terhadap teman-teman. Mungkin saya yang salah, tapi mari kita saling berdiskusi, menemukan kebenaran. Tidak semua apa yang saya sampaikan ini mutlak benarannya, Bapak Ibu. Ya, maha mutlak benarannya hanya Allah, hanya saya set opinion daripada apa yang mungkin selama ini kita paham. Ini pun juga menurut pendapat saya, belum tentu menurut pendapatnya yang lain. Yang juga, ya itulah. Mari kita mencari, manjat dah wajah dah, mansara wasalah. Barang siapa yang mencari pasti dapat. Barang siapa yang berjalan pasti nyampe. Yang salah itu, kalau kita baru finish di pemberhentian sementara, wukuf, disangka usul. Ya, itu yang banyak di antara kita. Sudah menganggap dirinya finish, padahal masih di halte. Masih ada halte berikutnya, belum finish. Kalau kita haji wukuf di Arafah, belum sampai ke Musdalifah dan Mina, itu enggak sehajinya kan. Wukuf itu pemberhentian sementara. Banyak orang menganggap bahwa finishnya di wukuf. No, wukuf itu pemberhentian sementara. Finishnya itu disebut dengan wusul. Hal nahnu wusul, apakah kita sudah nyampe? Insya Allah belum. Masih panjang perjalanan yang kita harus lagi. Saya kira demikian Pak Sanadi. Baik. Masih bisa lagi Ustaz atau? Ya, saya kira cukup dulu Pak. Oke, baik. Terlalu padat ini. Baik. Masya Allah Ustaz, hari ini kita merasakan sekali bahwa materi yang disampaikan sangat syarat dan padat sehingga memang membutuhkan keseksamaan untuk dapat mencerna apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini. Nah, kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan, kepada Pak Kunto terutama cukup panjang pertanyaan yang telah disampaikan, insya Allah mohon disimpan saja Pak Kunto pertanyaan untuk kita sampaikan lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan juga tadi saya mendapati Ibu Frisina juga mohon disimpan juga pertanyaan yang mudah-mudahan nanti kita bisa hantarkan pada hari Jumat yang akan datang. Nah, baiklah Ustadz, pada hari ini Prof. Suryadi tidak hadir dalam forum ini sehingga tidak ada sambutan dari beliau, sehingga langsung saja Ustadz mohon kesediaan untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Silakan Ustadz. Baik teman-teman semuanya ya. Mari kita berdoa. Semoga doa kita dikabulkan pada hari yang sangat mulia ini. Doa hari Jumat, Sayyidul Ayyam, di bulan Sayyidul Syahr, bulan Ramadan ini. Masya Allah, hari ini banyak sekali berdoa Bapak Ibu. Insya Allah Tuhan mengabulkan doa kita pada hari ini. Bertumpang tindih antara Sayyidul Ayyam, hari Jumat, dan Sayyidul Syahr, penghulunya bulan, yaitu bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rahman ya Rahman Rahman ya Allah. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakata rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rabbana indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal juzami wal waba'i wa su'il akhlaq. Rabbi zidna ilman mubarakan warzuqna fahma. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa ittiba'u rasulah. Rabbi irhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doa dan tausiah pada hari ini. Dan semoga Ustadz sehat walafiat selalu, diberikan kemudahan dan kelancaran serta keberkahan, dan terus memberikan pencerahan buat umat, terutama bagi para peserta ngaji bar online di pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin kepada Ustadz dan juga kepada Bapak dan Ibu semuanya. Maka dengan berakhirnya doa ini, berakhir pula acara kita pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.